Itu Terus kan. gini Om, Iya. ini kan juga Pak Jokowi diserang dari segala sisi lah ya ini. Tentang adanya wacana untuk melakukan lockdown di negara Indonesia kita ini. Waduh, Menurut engineer gimana? Artinya lockdown ini kan menutup lockdown itu apa akses, tuh, Mas? Iya. menutup akses semuanya dari transportasi, dari pabrik-pabrik nggak bisa kerja, semua aktivitas itu lumpuh semua. Itu menurut engineer gimana? Seperti di India itu loh yang Jangan sampai, Mas. ya. Eh, Berarti pendapat engineer Ya, kurang setuju ya ini? sangat tidak setuju sekali. Gini, Mas, alasan saya tidak melakukan itu menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya. Kali ini kami sedang berada di Padepokan Om Mariono lagi nih, di saungnya, mau berbincang-bincang mengenai masalah yang terjadi di negara kita ini. Om, sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya ini Om mau bertanya-tanya tentang ya ngobrol-ngobrolan santai lah tentang bencana yang melanda di seluruh dunia ya, terutama di negara kita Indonesia ini juga terkena dampaknya. Ini pendapat jenengan tentang pagebluk ini gimana ini Om? Ngomongin COVID-19. Iya, jangan pagebluk gitu loh. Gini ya, terima kasih dari adik-adik tim Gerobokan Gokil sudah datang ke gubuk kami. Iya. Mestinya ini kurang Mas, karena saya ini bukan ahli medis dari apa itu corona atau iya. COVID-19. Tapi Cuman kan ya, kalau disuruh saya memberi masukan, mungkin himbauan atau ya solusi-solusi, mungkin semampu saya akan kami iya. usahakan untuk itu. Gini Mas, jadi menurut saya yang namanya virus itu kan banyak sekali Mas. Ada yang namanya itu virusnya yang namanya virus Ebola, ada yang namanya virus itu adalah virus SARS, ada yang namanya virus itu virus antrak, ada yang namanya itu virus apa itu? Flu burung, itu kan termasuk salah satu virus juga. Nah, sampai saat ini itu apa namanya yaitu COVID-19 atau corona. Itu loh. Jadi sebetulnya itu adalah sesuatu yang tidak apa itu tidak menakutkan kok. Gitu loh. Di begini lah. Jadi tapi kok dampaknya gitu loh, dampaknya begitu besar dan begitu cepat penularannya. Bahkan sampai ada ya katanya kita bersentuhan tangan atau kan bisa menularkan semua itu. Gini Mas, yang kami tahu bahwa saat ini itu kan banyak sekali media-media sosmed atau media-media yang kadang itu membesar-besarkan apa itu virus itu sendiri. Isu ini ya. Iya, isu ini. Coba kamu bayangkan ya, TBC, ya juga termasuk penyakit ya, itu membunuh rakyat Indonesia ribuan loh Mas. Terus demam berdarah itu juga salah satu penyakit yang menjadi momok di negara kita. Itu ribuan juga yang meninggal. Itu juga harus diantisipasi oleh negara kita atau pemerintah kita. Cuman yang ini terjadi itu adalah salah satu virus yang mungkin virus itu penularannya itu sangat cepat, sehingga katakan dengan faktor musafahah atau berjabat tangan, mungkin dengan bersin bisa menular dan sebagainya cepat sekali. Cuman di negara kita itu saya yakin tidak semudah itu Mas. Nun sewu, negara kita adalah negara yang tropis, artinya negara kita itu adalah negara agak panas. Nah, kita kembali lagi, kita coba perbandingkan dengan negara Cina. Cina itu adalah musim dingin Mas, satu itu. Kemudian Italia itu juga saat ini musim
dingin, maka penularan virus corona itu cukup cepat dan mengena pada negara-negara yang sifatnya itu adalah dingin seperti Eropa, Amerika itu sendiri. Cepat sekali, Mas. Gitu. Oh, itu mempengaruhi ya panas itu? Iya, betul. Artinya nanti ini 1 minggu, 2 minggu itu kalau panasnya sudah jalan, Jakarta itu kalau nanti sudah musim kemarau hilang sendiri itu, kembali ke habitatnya itu corona. Saya pikir seperti itu, Mas. Ini iya, logika saya seperti itu dari adik-adik rekan kerja. Cuman begini. Jadi itu adalah salah satu musibah yang harus diantisipasi, yang harus diselesaikan, mencari solusinya, tapi tidak harus panik dan takut dengan virus itu. Iya. Gitu loh. Nah, tentang adanya itu himbauan dari pemerintah untuk aturan yang diterapkan memutus mata rantai virus ini gimana menurut Jenderal? Sudah tepatkah? Yang tidak mengharapkan kita sampai nggak berkumpul di masjid apa-apa itulah, itu kan nggak diperbolehkan sama sekali kan ini. Begini Mas. Ya ada himbauan atau wacana masukan dengan pemerintah protokoler yang dilakukan, aturan himbauan pemerintah itu saya kira sudah tepat. Artinya untuk memutus mata rantai penularan virus corona atau COVID-19 itu dengan cara-cara yang diterapkan oleh pemerintah, tidak bersalaman, social kemudian distancing, pakai masker, kemudian banyak menyendiri di rumah. Sebentar, ya banyak sekali memakai masker dan banyak cuci tangan dengan pakai sabun. Itu saya kira himbauan-himbauan yang baik. Saya mengapresiasi dan sangat setuju sekali dengan program dan himbauan pemerintah itu tadi. Cuman ya kita selalu tidak harus mengikuti semua, Mas. Kita juga harus mengkritik juga. Karena terlalu over juga overprotective masyarakat itu sendiri yang jenengan katakan tadi gitu loh. Jadi disuruh diam di rumah. Terus kemudian yang kedua tidak usah ke mana-mana atau nyampe untuk mengosongkan masjid. Itu kan saya kira juga sangat over pemerintah. Karena apa? Di satu sisi negara kita itu kan luas, Mas. Artinya luas, berkepulauan, banyak, lebar sekali. Untuk itu jadi banyak himbauan yang tidak boleh ke masjid, tidak melakukan Jumatan, itu juga sedikit over karena di situ ada istilahnya zona. Ada zona merah, ada zona hijau, dan ada zona kuning. Nah, di situ saya memaknai, coba kita maknai lebih luas bahwa kalau di situ zonanya itu adalah zona merah, kita betul himbauan pemerintah untuk tidak melakukan pergi ke masjid atau sholat Jum'ah yang jenengan katakan tadi. Gitu loh. Tapi kalau zonanya itu masih zona hijau, seperti daerah kita ya. Seperti daerah kita ini yang tidak terdampak langsung dengan COVID-19. Jadi kan itu coro ilmu fikih sudah dibahas masyarakat teman-teman yang ada di Jawa Tengah kemarin, bahwa itu zona hijau itu masih wajib kok kita melakukan Jumat. Makanya MUI itu harus milah-milah, Mas. Jangan langsung menyekat, tidak boleh ke tapi masjid. Kelihatannya yang MUI sampaikan juga yang zona merah dong itu. Ya, itu saran saya itu yang zona hijau juga. Iya. Mestinya untuk yang penularannya sangat ekstrim gitu menurut MUI kan. Ya, itu. Jadi tapi bagus kok himbauan itu, artinya di tempat kami enggak apa-apa kita tetap melakukan ingin sholat Jumat, monggo, enggak apa-apa, wong zonanya itu masih zona hijau. Tetapi dengan syarat, dengan catatan kita mengikuti protokoler yang diatur oleh pemerintah. Contoh, safnya harus tidak berdekatan, misalnya 1 meter. Kemudian tidak usah musafah atau berjabat tangan.
Terus kemudian untuk cuci tangan dan bersih-bersih dulu sebelum datang ke masjid itu kita ikuti. Jadi selama kita mengikuti protokol pemerintah, jadi warga sini masih tidak apa-apa melakukan sholat Jumat dengan catatan mengikuti himbauan pemerintah itu tadi. Tapi insya Allah kan di desa kita ini kan nggak terjadi seperti itu. Pasalnya kan kehidupan sehari-hari kita kan selalu manas di panasan kena sinar matahari. Iya, betul. Di ladang. Iya. Ada persepsi yang mengatakan itu persepsi loh Mas. Iya, persepsi. Iya. Jadi non sewu bahwa virus itu adalah takut dengan kepanasan, ya wajar dong. Yang kena itu kan rata-rata Italia, Amerika, pokoknya Eropa. Terbanyak Amerika lah. Iya, gitu. Di Indonesia itu negara-negara panas. Ya moga-moga larilah takut dengan kepanasan gitu. Iya, salah satu itu. Terus gini Om. Iya. Ini kan juga Pak Jokowi diserang dari segala sisi lah ya ini. Tentang adanya wacana untuk melakukan lockdown di negara Indonesia kita ini. Waduh, menurut engineer gimana? Artinya lockdown ini kan menutup akses, menutup akses semuanya dari transportasi, dari pabrik-pabrik nggak bisa kerja, semua aktivitas itu lumpuh semua. Itu menurut engineer gimana? Seperti di India itu loh yang jangan sampai Mas. Iya. Berarti pendataan engineer kurang setuju ya ini? Sangat tidak setuju sekali. Gini Mas, alasan saya tidak melakukan itu, menurut saya Pak Jokowi sangat tepat sekali tidak melakukan lockdown. Karena apa? Dampak dan konsekuensi dari lockdown itu sangat besar sekali Mas. Ya, contoh banyak apa yang diuntungkan juga banyak yang dirugikan, khususnya bagi masyarakat ke bawah, apa menengah ke bawah itu akan dirugikan dengan keadaan lockdown itu. Contoh, misalnya terjadi lockdown, penghentian ekonomi tidak berjalan, pasar tidak berjalan, orang disuruh di rumah, saya yakin itu akan memperhentikan perekonomian atau roda perekonomian yang ada di negara kita. Itu sangat berbahaya sekali Mas. Jadi kalau pemerintah sampai mengikuti orang-orang atau oknum-oknum yang ingin lockdown, berarti pemerintah itu harus bertanggung jawab menghidupi rakyat 260 juta rakyat yang ada di negara kita. Iya. Dan terus, itu secara otomatis atau pergolakan ekonomi akan terjadi. Iya, berarti kalang kabut nanti Mas negara kita Mas. Cuma jadi kalau berani melakukan lockdown, berarti pemerintah kewajiban memberi makan rakyatnya segitu banyak. Saya yakin akan tidak mampu. Saya tidak mampu. Tidak mampu sama sekali itu. Jadi coba bayangkan kalau terjadi lockdown. Kalau pegawai negeri oke lah, dia dapat gaji bulanan. TNI, Polri dia kerja apa juga dapat gaji bulanan. Iya enggak? Lah terus orang yang biasanya dagang di pasar, di kaki lima, online, ojek, apa itu semua, kemudian tukang beca, supir angkot, nelayan, terus tukang pekerja bangunan. Masa Mas kita disuruh di rumah, terus pekerjanya pekerja bangunan bisa ngaduk di rumah terus ditransfer ke bangunannya, kan tidak mungkin juga. Kemudian juga misalnya nelayan nggak boleh keluar dari rumah, masa kita disuruh download ikan-ikan yang ada di di laut kan tidak mungkin gitu. Itu artinya kan kalau matinya nggak mati karena kalau corona, mati kelaparan itu ya. Itu saya kira menyelesaikan masalah tapi menambah masalah yang lebih besar lagi. Contoh Mas, yang sudah negara-negara yang melakukan sistem lockdown itu itu negaranya kalang kabut sama sekali. Seperti saudara-saudara yang ada di Hindia rusuh Mas. Amerika sendiri yang negara adikuasa kuat, ekonominya jaya, sama sini juga mulai kalang kabut kok. Dan tidak melakukan sistem, juga masih pikir-pikir, apalagi kita yang melakukan lockdown. Jadi itu saya kira sangat-sangat tidak setuju. Jadi keputusan Pak Jokowi ini sudah sangat tepat ya Om? Saya kira cukup tepat, walaupun agak over sedikit itu tengah hiburan-hiburan itu. Terus apa lagi Mas? Terus untuk yang terakhir Om, masukannya atau himbauan jenengan untuk penyelesaian COVID-19 ini gimana ini menurut Anda? Ini masukan ya.
Bagi seluruh masyarakat khususnya di Indonesia atau teman-teman eh, yang ada di Gerobokan Gokil, saya menghimbau dengan adanya wabah COVID-19 atau Corona ini, kita berdoa segera dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa segera mungkin untuk menyelesaikan selesai dan pergi itu yang namanya COVID-19. Itu doa kita. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat umumnya, tolong protokoler, himbauan pemerintah, ajakan pemerintah, program pemerintah kita lakukan semampu kita, semaksimal mungkin, karena tujuan pemerintah itu saya yakin juga bagus, Mas Heri ya, bagus karena tujuannya mereka ingin menyelamatkan masyarakat, nyawa yang ada di negara kita ini. Tapi non sewu jangan over gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara COVID-19 jadi kita akan takut terusan, pikiran kita seakan-akan hidup mati itu di tangan COVID-19. Jangan sampai. Kita tidak boleh takut yang namanya COVID-19 maupun Corona. Kita harus takut siapa yang membuat COVID-19 itu tadi. Nah, itu. Jadi itu pokoknya selama kita melakukan himbauan protokol yang dengan pemerintah untuk menjaga kebersihan, makanan yang sehat, jaga jarak ya, jaga jarak, untuk tidak musafarah atau berjabat tangan dahulu, itu juga pakai masker, banyak cuci tangan pakai sabun bersih. Saya kira itu himbauan-himbauan yang sangat bijaksana sekali dan kita mengapresiasi kebijakan itu. Gitu. Terima kasih. Ya Om, terima kasih Om atas tadi sedikit wejangan lah atau pengetahuan. Semoga Mas saja bisa dapat jadi tontonan yang cukup baik bagi pemirsa Gerobokan Gokil semuanya. Dan kami dari tim Gerobokan Gokil harap Corona ini mudah-mudahan cepat pergi dan kita menyambut hari bulan Ramadan dengan penuh kekhusyukan dan lain sebagainya lah gitu ya. Terima kasih Om. Sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.